siapa nama asli Tuhan Bapaknya Yesus? Ya, kalian pasti ujung-ujungnya menjawab Yahweh, Elohim, atau El, atau ini itu, atau anu-anu. Ya, jadi pertanyaan adalah, Yahweh, Elohim, atau El itu nama atau gelar? Tuhan itu bukan nama tapi gelar. Justru Tuhan kalianlah yang tidak punya nama. No name God. Hanya Islamlah yang mampu menjelaskan bahwa ilah atau Tuhan itu hanya tunggal, yaitu Allah. Ini adalah bagian yang terakhir dari argumentasi yang gua keluarkan untuk menjawab segala tuduhan yang dikemukakan oleh Kaf Media Channel. Di dalam videonya, ini mengandung kompilasi dari berbagai macam serangan-serangan. Ya, jadi ini kumpulan dari serangan-serangan para apologet Muslim terhadap kekristenan, dan gua jawab di dalam 4 part. Buat teman-teman yang belum menyimak atau mungkin ketinggalan, kelewatan menyimak part 1, 2, 3, silakan teman-teman cek link di deskripsi. Teman-teman bisa simak di sana. Tetapi nanti sesudah ini aja. Dan kali ini kita akan membahas tentang argumentasi dari Kaf Media Channel yang mengklaim bahwa mereka satu-satunya yang punya nama Allah begitu. Sedangkan orang Kristen atau orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak punya sebutan nama Tuhan begitu ya. Dan dia secara serampangan mengklaim bahwa Tuhannya orang Kristen itu nggak ada nama dan sebagainya. Ini argumentasi yang rada-rada gimana begitu, dan tentu kita perlu bahas, kita perlu jawab. Karena itu teman-teman, kita simak apa yang jadi argumen dari Kaf Media Channel ini. Coba kalian sebutkan nama asli Tuhan Bapaknya Yesus kalau kalian bisa. Ya, kalian pasti ujung-ujungnya menjawab Yahweh, Elohim, atau El, atau ini itu, atau anu-anu. Ya, di sini admin dari Kaf Media Channel ini makin kelihatan lucunya ya. Dia kelihatan lawakannya itu gimana ya. Dia ini gagal paham karena dia mencampurkan nama Yahweh, Elohim, Tuhan anu-anu. Nanti ntar gue dibilang gak ngerti satir lagi ya. Bener nggak? Betul nggak? Jadi gini teman-teman, Kristen itu berakar pada Yudaisme, di mana orang-orang Yahudi itu memanggil Tuhan dengan nama Yahweh. Jadi clear salah kalau misalnya dia bilang Tuhan gak punya nama, Tuhannya orang Kristen gak punya nama. Orang Yahudi itu memanggil Tuhan dengan nama Yahweh. Dan itu bermula dari sebuah peristiwa di mana Musa waktu itu berjumpa dengan Tuhan yang memanggil dia untuk menjadi alat Tuhan menyelamatkan orang Israel ya. Di situ Musa bertanya, jika Israel bertanya siapakah nama dari Allah Israel, maka apa jawabku begitu. Nah, di situ Tuhan menjawab dengan bahasa Ibrani ya, Ehye, Esher, Ehye. Yang kalau kita singkat itu dengan 4 huruf tetragrammaton, yaitu YHWH, Yahweh. YHWH itu dibaca Yahweh. Nah, di dalam perkembangannya, orang Israel itu menghormati kekudusan dari nama Yahweh ini. Jadi mereka tidak mau menyebut nama Yahweh dengan sembarangan, dan mereka memberikan panggilan pengganti dengan sebutan Adonai. Nah, jadi di dalam budaya Yahudi, lumrah sekali menggunakan panggilan pengganti terhadap Yahweh dengan sebutan Adonai, Elohim, atau El, dan sebagainya. Jadi teman-teman, ini namanya referential point. Kita mesti ingat istilah ini, referential point. Ibarat kita memanggil ibu kita, ya, ibu kandung kita, bukan dengan sebutan nama, bukan? Ada di antara teman-teman panggil mama kandung sendiri dengan sebutan nama begitu. Siti, sini. Aisyah, sini. Roberta, sini. Yang ada kita digampar karena nggak sopan, bukan? Di dalam budaya kita sendiri, kita mengakui bahwa ada sebuah sebutan yang kita panggil terhadap ibu kita. Misalnya bunda, atau mama, atau ibu. Itu adalah hal yang lumrah, teman-teman. Tidak ada salahnya jika kita memanggil Tuhan dengan sebutan gelar. So what? Selama memang referensial poinnya menuju kepada Tuhan, ya, dalam hal ini ketika orang Yahudi maupun orang Kristen memanggil Tuhan mengarah kepada Yahweh, so what? Gitu loh. So what? Oke? Jangan gagal paham, begitu ya.
kita lanjut dulu. Ya, jadi pertanyaan adalah, Yahweh, Elohim, atau El itu nama atau gelar? Karena ketika kata-kata itu diterjemahkan, maka akan ketemu kata Lord dan God yang berarti Tuhan atau Tuan. Nah inilah argumentasi mereka. Jadi mereka mempersoalkan sebutan itu ketika diterjemahkan Tuan bukan Tuhan begitu. Nah buat teman-teman yang agak apa sih maksudnya? Jadi begini, ini adalah salah satu jenis gagal paham dari kaum muslim yang ngotot ya mempermasalahkan soal terjemahan di Perjanjian Baru yang menggunakan kata kurios ya. Jadi dalam terjemahan LAI dalam bahasa Indonesia itu kata kurios di dalam Perjanjian Baru itu diterjemahkan Tuhan ya. Jadi itu seringkali sebutan murid-murid atau panggilan murid-murid kepada Yesus baik di dalam Injil maupun di dalam surat-surat Paulus yang merujuk kepada Yesus, kan mereka menggunakan kata kurios yang diterjemahkan di dalam LAI Tuhan. Nah bagi kaum muslim mereka bilang kurios itu bukan Tuhan, tetapi kurios itu sebutan Tuan begitu. Nah ini problem ya, karena mereka ngebet banget mau ngebuktiin bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ngebetnya kebangetan. So untuk menjawab argumen kayak begini, kita challenge balik. Kata siapa kurios itu hanya melulu disebut sebagai Tuan? Itu poinnya ya. Kenapa? Karena kata kurios itu juga dipakai di dalam naskah Septuaginta ya. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama atau kitab suci Yahudi ke dalam bahasa Yunani Koine ya. Jadi yang terjemahin Perjanjian Lama atau naskah PL ini adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen. Dan menariknya adalah orang-orang Yahudi menggunakan kata kurios, bahasa Yunani yang sama yang dipakai para penulis Perjanjian Baru kepada Yesus. Orang Yahudi menggunakan kata kurios untuk menyebut Tuhan atau Yahweh. Misalnya di dalam terjemahan kata Tuhan semesta alam yang merujuk kepada Yahweh tentu saja, misalnya dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 2, itu menggunakan istilah kurios sabaoth. Itu adalah terjemahan yang dipakai orang-orang Yahudi menyebutkan Tuhan semesta alam, Yahweh semesta alam, yang dipakai juga oleh Paulus misalnya di dalam Roma pasal 9 ayat 29. Clearly ini Tuhan loh ya. Nah jadi ketika di dalam PB Yesus disebut dengan sebutan kurios, itu bukan berarti hanya Tuan semata, Tuan biasa, tetapi clearly jelas ini adalah sebutan kepada Tuhan. Clear ya. Kita lanjut. Tuhan itu bukan nama tapi gelar. Jadi, siapa nama Tuhan kalian? Justru Tuhan kalianlah yang tidak punya nama. No name God. Hanya Islamlah yang mampu menjelaskan bahwa ilah atau Tuhan itu hanya tunggal, yaitu Allah. Kita kalau dengar Kaf Media Channel ini makin sayang ya. Kenapa? Dia gaya ngomongnya tuh ya, no name God ya. Penekanannya itu loh super sekali gitu ya. Jadi pertanyaan kita begini. Oke, kalau mereka mengklaim bahwa hanya Islam yang punya nama Allah begitu, Tuhannya Islam yang punya nama Allah, terus so what? Terus kalau mengklaim Allah terus, karena menurut gua klaim seperti ini adalah klaim yang nggak pada proporsinya teman-teman. Ini adalah klaim yang lebay, yang mengatakan Tuhan di Kristen nggak ada nama dan sebagainya. Soalnya kalau kita mau belajar betul-betul secara semantik, kata Allah atau Allah dalam bahasa Arab itu adalah semacam sebutan umum sebenarnya yang ada di dalam masyarakat rumpun Semitik ya. Misalnya El, Eloah, Elohim, Ilaha, Ilah, Allah, Allah gitu ya. Itu adalah sebutan-sebutan yang similar ya. Mirip misalnya dengan contoh yang tadi gue bilang, referential point itu misalnya. Sebutan ibu itu punya keseragaman. Misalnya mami, mam, mama, mimi, muter, muti, muder, mater, mother ya. Itu adalah sebutan yang punya keseragaman satu lafal atau satu fontik lah begitu ya. Nah sama juga dengan sebutan tentang pribadi transenden di dalam rumpun Semitik itu ya, kata Allah, Allah, Ilah, Ilaha, Eloah, El, Elohim itu sama. Jadi gini, kalau para apologet Muslim itu ngotot bahwa Allah itu eksklusif milik mereka,
Ya sorry ya, agak gimana gitu loh ya. Jadi ibaratkan tuh semacam kayak ada anak kecil yang lagi marahin teman-temannya yang gak boleh manggil mama, sebutan mama kepada ibu mereka masing-masing, karena bocah ini nih merasa bahwa panggilan mama itu eksklusif, panggilan dia kepada ibunya dia. Nah ini kan kita yang melihat nih bocah yang marahin teman-temannya gara-gara manggil mama kepada mama mereka karena dia sendiri cuman manggil mama. Kita rada gimana gitu ya, ini anak rada-rada halu atau agak lebay gitu ya. Jadi gini, argumentasi yang macam begini ya, ini adalah argumentasi yang sorry tuh saya kekanak-kanakan. Jadi sorry ya, Brokaf Media juga perlu baca sejarah. Jadi kata Allah itu sendiri itu dipakai 500 tahun bahkan sebelum Muhammad. Karena sebutan Allah itu telah digunakan dalam tradisi Kristen juga secara luas. Baik di dalam orang-orang kaum Kristiani yang tinggal di semenanjung Arab, daerah Afrika Utara, daerah Timur Tengah. Bahkan sampai hari ini semua orang Arab baik yang beragama Yahudi maupun yang beragama Kristen masih menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena sekali lagi itu bukan nama eksklusif, tetapi itu adalah referential point, satu sebutan yang umum digunakan dalam masyarakat Semitik, terutama juga dalam bahasa Arab yang juga ada di daerah Afrika Utara, Arab, dan Timur Tengah. Jadi dengan menggunakan argumen semacam ini, makin menunjukkan sorry itu saya kekanak-kanakan ya, cara berpikir yang kekanak-kanakan dari ya orang-orang yang demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Argumen kayak begini layakkah dipertahankan? Tulis komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. So kira-kira sampai di sini saja pembahasan kita terhadap video Kaf Media Channel ini yang menyebut orang kafir itu bodoh, cuman bisa bertanya tapi gak bisa menjawab. Semoga jawaban seperti ini boleh memberikan jawaban yang baik buat teman-teman yang suka menuduh iman Kristen, dan juga memberikan jawaban kepada mereka yang benar-benar mencari jawaban, dan memperkuat iman kita sebagai para pengikut Yesus. Sampai ketemu di video yang lain. Make it simple, make it meaningful. May God bless you.